tinggi, orang-orang mulai panik, termasuk pertama panik buying, semua ingin dia beli, pengumpul masker, kemudian mengumpulkan hand sanitizer, sampai belanja pakai APD, itu semua terjadinya di fase disrupsi gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah adaptation, fase adaptasi, di mana di dalam fase ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah tahapan penerimaan, kemudian fase tahapan adaptasi, dan yang ketiga adalah implementasi. Dan yang terakhir itu adalah fase new normal, di mana kita akan menerapkan kehidupan baru, normal baru, istilahnya seperti itu. Next. Nah, kita itu ada di tahapan mana? Kita ada di tahapan adaptasi, di mana tahapannya seperti yang saya sudah ucap sebelumnya, ada 3, yaitu penerimaan, kemudian adaptasi, dan implementasi. Nah, untuk tahapan penerimaan sendiri, pada fase ini itu kita mulai belajar untuk menerima situasi yang ada. Setelah itu, kita mencoba mencari terobosan kebijakan-kebijakan baru, seperti yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian kita berorientasinya adalah pada pemecahan masalah. Jadi kita berorientasi pada bagaimana ya caranya keluar dari kondisi ini, bagaimana ya caranya kita bisa menerima kondisi ini, itu tahapan penerimaan. Kemudian yang kedua adalah tahapan adaptasi, di mana kita mulai menemukan kebijakan-kebijakan baru, mencoba kebijakan-kebijakan baru tersebut, yang awalnya mungkin pakai PSBB, kemudian berjarak, kemudian lift yang sekarang tidak disentuh tapi sudah pakai telapak tangan, scan, seperti itu. Kemudian juga disinilah tahapan kita mempelajari dan mengevaluasi. Jadi kita pelajari, oh ternyata PSBB tidak terlalu efektif, atau misalnya memang sudah efektif, tapi apa hal baru lainnya yang harus dilakukan setelah PSBB, misalnya dengan penggunaan masker, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah implementasi, di mana kita mulai mengimplementasikan itu. Seperti juga ini, misalnya webinar, seminar, seperti yang kita lakukan ini, kita sudah mulai mengimplementasikannya nih, dari awalnya dulu langsung face to face, dan kemudian sekarang harus mengimplementasikannya dengan via aplikasi tertentu seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, dan tantangannya apa sih ketika kita berada di masa pandemi seperti sekarang ini? Yang pertama, yang paling jelas, yang paling terkena adalah kita akan mengalami perubahan dari segi sosial dan ekonomi. Sosial karena kita tidak bisa sering ngumpul-ngumpul lagi, atau kita perlu terbatas ketika kita mau melakukan pengumpulan atau berkumpul bersama teman, hangout, dan lain sebagainya, kita perlu memikirkan lagi. Kemudian dari ekonomi juga pasti terdampak, seperti banyaknya pengangguran, terus kemudian kita harus mulai mencari apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap mendapatkan uang, tapi juga kita tetap menjaga diri dari corona ini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sistem pendidikan yang terdampak. Seperti kita ketahui sekarang, anak-anak juga kuliahnya via Zoom, via Google Meet, akan bahas lebih jauh psikologis kata coba
Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis dari narasumber. Mohon maaf, Kak. Suaranya agak putus-putus. Sudah? Sudah jelaskah? Iya, Kak. Oke. Di next, coba stresnya, slide-nya boleh di next. Oke. Oke. Sepertinya agak jelek jaringannya ya. Nanti mungkin tunggu. Nah, ini dia. Nah, apakah suara saya sudah jelas ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi stres itu sendiri itu pengertiannya adalah reaksi yang timbul dari tekanan yang berlebihan dan kekhawatiran yang sulit diatasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, yang sudah saya sebutkan bahwa ketika dalam masa pandemi ini kan memang banyak sekali nih sumber stresnya, mulai dari tugas kalau anak-anak kuliahan, pekerjaan juga kalau bagi para pekerja, jadi bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan itu menjadi satu stres sendiri, sumber stres sendiri buat orang-orang. Nah itu, kemudian yang kita perlu tahu itu adalah apakah stres itu baik atau tidak sebenarnya. Nah, sebenarnya stres itu menjadi baik atau tidak bagi kita, itu tergantung dari kita menganggap atau meletakkan stres itu di mana. Kalau kita meletakkannya sebagai dorongan, itu namanya adalah eustress. Eustress itu adalah ketika stres tersebut bisa membantu kita mencapai sebuah target. Jadi kita meletakkan stres itu sebagai sebuah dorongan. Contohnya saja seperti kayak misalnya nih, saya memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk berbicara misalnya di depan umum. Nah, hal apa ya yang saya bisa lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya tidak menjadikan ketakutan saya berbicara di depan umum itu sebagai penghalang saya untuk bisa berbicara di depan umum. Tapi saya menempatkannya sebagai pendorong untuk saya bisa mengatasi itu dengan misalnya menyiapkannya terlebih dahulu, membaca materinya terlebih dahulu. Ataupun misalnya sumber stresnya adalah stres terkait pekerjaan misalnya. Aduh, kenapa ya penghasilan saya ini misalnya tidak bertambah atau saya kehilangan pekerjaan. Nah, stres yang timbul karena itu bisa saja diubah menjadi pendorong dengan cara mencari solusi. Bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan supaya kondisi ekonomi saya kembali menjadi lebih baik? Membuka usaha online misalnya atau apa, beralih usaha misalnya. Seperti itu dinamakan eustress. Kita membuat stres itu menjadi pendorong. Nah, yang banyak terjadi adalah kita menjadikan stres itu sebagai penghambat. Karena sebagai penghambat itu menjadi menurunkan performansi kita, kemudian berdampak juga pada kesehatan kita. Itu namanya distres. Ketika kita kemudian, aduh saya sudah kehilangan pekerjaan, pasrah begitu saja. Atau saya cemas nih, khawatir untuk berbicara di depan umum, sudah saya menyerah untuk itu. Itu menjadikan stres itu sebagai penghambat kita. Dan itu disebut dengan distres. Jadi stres itu baik atau tidak tergantung dari kita menempatkan stres itu di mana. Apakah dia sebagai pendorong atau dia sebagai penghambat. Itu tergantung dari dirinya kita. Kembali lagi ke dirinya kita akan seperti apa. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah gimana caranya memanage itu. Bagaimana caranya deal dengan itu. Yaitu dengan menggunakan self-care tadi. Next. Kita akan masuk ke bagian self-care-nya. Boleh di next slide-nya. Oke, harap bersabar ya. Sinyal kayaknya.
Oke. Oke, sambil kita menunggu slide. Oke, sambil kita sudah ada ya di saya, soalnya belum, berarti sinyal saya yang agak bermasalah sepertinya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, how to deal with that, itu adalah, next lagi slide-nya, yaitu yang pertama adalah belajar menerapkan pikiran yang positif. Gitu. Yang kedua adalah kita belajar untuk bersyukur. Yang ketiga, kita belajar untuk mencintai dirinya kita sendiri. Yang keempat itu adalah dengan memperkuat konsep diri. Yang kelima adalah kita belajar untuk fokus pada potensi diri dan potensi lingkungan. Itu adalah cara-cara untuk merawat dirinya kita atau self-care. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Dimulai dengan belajar menerapkan pikiran positif. Next. Gimana sih caranya menerapkan pikiran positif? Sekarang yang pertama yang perlu kita tahu adalah di kondisi yang sekarang ini, mau tidak mau kita merasa bahwa pemberitaan sekarang ini memang lebih kebanyakan memberitakan tentang pemberitaan-pemberitaan yang negatif. Corona semakin banyak, pasiennya meningkat. Apalagi di awal-awal waktu ketika corona itu muncul pertama kali. Ini nih, semuanya penyebabnya karena ini. Kalau kamu demam, batuk, rasanya tidak nyaman. Nah, itu semua akhirnya menimbulkan ketakutan tersendiri. Banyak yang saya dapatkan, klien-klien yang saya dapatkan yang berkonsultasi dengan saya itu permasalahannya itu. Khawatir, takut, cemas dengan corona ini. Ada juga di lain sisi, ada yang khawatir bagaimana kalau misalnya setelah selesai corona ini dan saya tidak mendapatkan pekerjaan karena saya sudah dipecat, atau bagaimana ya kalau saya terlalu nyaman di rumah karena selalu work from home, kemudian saya nyaman di rumah dan saya kemudian tidak bisa kembali lagi bersosialisasi atau saya nanti akan jadi antisosial. Nah, kondisinya adalah saat ini seperti itu. Pikiran-pikiran yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif. Kita sadari atau tidak, kita itu lebih mudah menerima pemikiran yang negatif dibandingkan pemikiran yang positif. Cepat sekali kita ketika kata-kata sedih, marah, kecewa, atau berita-berita negatif, berita-berita yang tidak menyenangkan, itu cepat sekali kita tangkapnya. Sedangkan hal-hal yang positif, kita sadari atau tidak, itu kadang kita lupa bahwa ada hal-hal yang positif itu kayak terkesampingkan. Lebih banyak yang digembar-gemborkan itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, kayak gitu. Hal-hal yang kita serap, yang kita ambil juga adalah hal-hal yang negatif. Itu bisa jadi salah satunya adalah karena ketika kita kecil, kita sadari atau tidak, kita lebih diperhatikan ketika kita sakit dibandingkan ketika kita sehat. Iya atau enggak? Biasanya seperti itu. Mau makan apa nak? Sakit, mau dibelikan buah. Sudah makan, sudah mie tidur, sudah minum obat. Tapi ketika kita sehat, tidak ada. Kita biasanya lebih banyak dicuekin, terserah nih sudah mau makan atau belum. Nah, itu mau tidak mau, hal itu sedikit mempengaruhi juga bagaimana kita berperilaku. Jadi kadang kita akhirnya menjadi menikmati perasaan negatif itu, rasa sakit itu. Kebanyakan atau beberapa orang yang saya temui, kenapa mereka sudah tahu permasalahannya di sini, tapi terkungkung di pikiran itu, di pikiran negatif itu. Karena apa? Karena selama ini orang tua atau lingkungan di sekitarnya mengkondisikan bahwa dia akan diperhatikan ketika dia sakit. Ketika dia tidak sakit, terabaikan. Seperti itu. Itu hal-hal itu yang salah satunya adalah itu. Makanya kenapa sih sebenarnya padahal ketika kita berpikiran positif, kita juga bisa menyebarkan itu ke orang lain, kita juga bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Dengan kita memulai untuk memperhatikan orang lain dulu gitu. Makanya kenapa berpikiran positif itu penting. Caranya gimana? Latihan dengan menuliskan kata-kata positif setiap hari. Minimal 3 kata positif kita tuliskan, atau kita lihat, atau kita bercermin setiap pagi, kita bercermin, kita lihat dirinya kita puji dirinya kita. Itu kadang yang kita lupakan. Berikan kata-kata positif, muatan positif ketika kita memulai hari. Itu akan menjadi lebih baik. Contohnya nih,
ketika kita meniatkan, ketika kita bangun pagi. Misalnya saya bangun jam 7, ternyata saya ada acara setengah 8. Ketika saya berpikir di jalan, aduh saya akan terlambat ini, biasanya kita akan terlambat memang masuk di kelas misalnya, atau suatu pertemuan, karena pasti ada saja yang kita dapatkan di jalan, misalnya macet lah, ada kecelakaan lah, lampu merah terus lah. Tapi ketika saya bangun jam 7 dan saya merasa it's okay, saya bangun jam 7, saya bisa sampai di kampus misalnya lebih akan tepat waktu dan atau kita akan lancar harinya, biasanya itu akan berdampak juga pada harinya kita. Jadi jam 7 ketika kita merasa kita positif dengan jam 7 ketika kita merasa kita negatif pasti akan berbeda. Dan itu disadari atau tidak, coba teman-teman renungkan lagi. Kalau kita memulai hari dengan senyuman, kita memulai hari dengan pikiran yang positif, biasanya sisa harinya kita itu akan lancar. Tapi ketika kita memulai hari itu sudah dengan negatif, perasaan tidak menyenangkan, pikiran-pikiran negatif, harinya kita ada saja yang bikin jengkel, ada saja yang bikin negatif, ada saja yang bikin marah. Itu. Makanya kenapa kalau saya tips yang pertama itu adalah coba deh minimal 3 temukan kata-kata positif, kemudian sebutkan itu di pagi hari. Sambil bercermin, sambil kita melihat dirinya kita, ucapkan 3 hal positif itu untuk dirinya kita sendiri. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan hal positif di dalam dirinya kita. Dan biasanya vibes atau gelombang positif yang kita punya itu akan menyebar ke orang lain, dan orang lain pun akan tertular dengan hal positif itu. Gitu ya. Kemudian next, yang selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan setelah berpikir positif? Nah, yang selanjutnya itu adalah kita belajar untuk bersyukur. Jadi, seperti yang ditahu, kalau di psikologi itu kita kenalnya dengan gratitude. Gratitude itu adalah salah satu dari ilmu, masuk ke cabang ilmu psikologi positif. Namanya juga psikologi positif ya, berarti itu adalah sesuatu hal yang positif. Nah, gratitude itu sendiri apa sih? Di dalam psikologi, gratitude itu didefinisikan sebagai suatu perasaan yang muncul saat mengekspresikan kebahagiaan, rasa terima kasih, kemudian kayak hal-hal yang sudah kita lewati, tapi itu adalah sesuatu hal yang membuat dampak positif pada kita, itu adalah sesuatu hal, itu namanya adalah gratitude, gitu ya. Jadi sesuatu yang kebaikan yang diterima dari orang lain, ataupun kita memberikan kebaikan ke orang lain, itu bisa materi, perasaan damai, perasaan positif, kemudian mungkin juga senyuman, bernafas saja. Kadang kita lupa loh bahwa kalau di pagi hari kita bilang bahwa apa sih hal positif yang sudah saya rasakan? Jangan lupa bernafas juga perlu kita syukuri. Apa sih yang bisa saya syukuri? Kalau misalnya saya bilang silakan belajar caranya menuliskan minimal saja 3 hal yang bisa disyukuri apa? Kebanyakan klien atau teman-teman yang kalau saya mengisi di acara bilang apa ya Kak, apa ya Bu, apa ya Mbak? Dan saya bilang, lupa Bu, lupa ya Dek, lupa ya Mas, lupa ya teman-teman, bahwa bersyukur itu bisa dimulai dari kita membuka mata, kita diberikan kesempatan untuk membuka mata, 1, syukur. Kita dikasih bernafas, 2, syukur. Jantung kita masih berdetak, 3, syukur. Kita bisa minum air putih, 4, syukur. Banyak sebenarnya yang harus kita syukuri. All of the day itu 100 mungkin hal yang bisa kita syukuri dari situ. Gitu. Kadang itu yang kita lupakan, gitu ya. Itu salah satu yang membuat kita kadang berat, apa ya, kok hidup saya begini-begini saja. No, kadang kita lupa bahwa sebenarnya ada perubahan sesedikit apapun itu di dalam hidup yang bisa kita syukuri, gitu. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa makan. Itu sesuatu hal yang harus kita syukuri. Nah, belajar bersyukur itu juga menjadi salah satu self-care-nya kita, gitu. Karena dengan bersyukur kita bisa melihat bahwa oh ada ya hal positif yang saya terima hari ini, walaupun sekecil apapun itu. Kita akan menghargai sekecil apapun yang orang lain lakukan untuk kita, dan terutama hal kecil apapun yang kita lakukan untuk dirinya kita sendiri, itu yang paling utama. Itu adalah salah dua dari cara untuk self care kita,
gitu ya. Jadi PR yang kedua, yang pertama tadi menulis minimal 3 hal positif, yang kedua adalah menulis minimal 3 hal yang bisa kita syukuri. Gitu. Jadi saling keterkaitan. Kalau kita sudah belajar positif, kita sudah tahu muatan-muatan kata-kata positif, kita kemudian bisa tuh lebih mudah untuk menuliskan apa sih yang bisa kita syukuri hari ini. Seperti itu ya. Jadi tips yang kedua itu adalah silakan teman-teman belajar untuk menuliskan setidaknya minimal 3 hal yang bisa teman-teman syukuri hari ini saja. Gitu. Oke, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya di new normal ini apalagi nih? Next. Self-love, mencintai diri sendiri. Kadang ini yang sering kita lupakan. Poin utama, poin penting yang paling kita lupakan itu adalah ini. Mencintai diri sendiri. Kondisinya sebenarnya seperti apa sih? Kondisinya kebanyakan adalah kita meminta orang lain untuk bisa mencintai kita, menerima dirinya kita, memahami dirinya kita, padahal kita sendiri belum belajar untuk mencintai, menerima, memahami dirinya kita sendiri. Makanya self-love ini penting dan perlu untuk diterapkan. Self-love itu apa kondisinya? Kondisinya adalah saat seseorang bisa menerima dirinya sendiri, merasa puas dan bangga terhadap apapun yang ada pada dirinya, mau kelebihan, mau kekurangan dari dalam dirinya sendiri, itu dia terima semuanya. Gitu. Termasuk di dalamnya adalah memahami limit dirinya kita. Kita tahu, kita mengukur dirinya kita. Bagaimana sampai taraf mana sih kita capeknya kita ini sampai di taraf mana. Kapan sih kita butuh beristirahat. Kayak gitu. Itu salah satu cara atau salah satu bentuk dari self-love gitu ya. Jadi saya ingat betul ada yang pernah mengatakan kepada saya ketika saya masih kuliah. Bagaimana caranya kita bisa belajar mencintai orang lain kalau kita belum belajar mencintai dirinya kita sendiri. Bagaimana kita bisa percaya orang lain sayang sama kita, paham sama kita, mengerti kita, kalau kita sendiri belum mengerti dirinya kita sendiri. Kadang kita bilang, kok enggak pahami kak, kamu enggak pahami saya. Tapi apakah benar orang lain yang enggak pahami kita? Atau sebenarnya orang lain itu yang lebih paham diri kita dibandingkan diri kita sendiri? Itulah yang makanya kenapa kita butuh self-love. Karena itu tadi, ketika self-love membuat kita percaya bahwa, oh iya, orang itu sayang sama saya karena ini. Oh iya, saya juga bisa lihat itu dari diri saya memahami. Oh, orang itu sayang bisa menerima saya karena kekurangan saya yang ini. Oh iya, saya memang seperti itu. Gitu. Jadi, itulah fungsinya self-love. Nah, tandanya self-love itu apa sih? Kalau katanya Om Mario Teguh, ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat masa lalu tanpa penyesalan. Yang kedua, kita bisa hidup hari ini dengan rasa syukur. Yang ketiga, kita bisa melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kenapa? Yang pertama, dulu kita bahas, bisa melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kenapa sih kita bisa seperti itu? Karena kita belajar untuk menerima semua hal dari masa lalunya kita. Kelebihan dan kekurangan dari masa lalunya kita. Itu. Pertama mungkin kita akan menyesal. Memang seperti itu proses psikologisnya seseorang ketika kita melakukan kesalahan kita akan menyesal. Tapi kemudian bagaimana kita menerima itu, penyesalan itu. Rasa bersalah mungkin. Kecemasan, ketakutan, kecewa terhadap dirinya kita terima. Oh iya, saya memang pernah melakukan kesalahan itu. Tapi bukannya kita terkungkung dengan itu, tapi bagaimana kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Makanya ada dibilang belajar dari pengalaman. Gitu. Kalau kita tidak belajar untuk menerima itu, kita tidak akan pernah bisa belajar dari pengalaman itu. Gitu. Hal pertama yang harus kita lakukan memang adalah belajar dulu untuk menerima. Ada pengalaman yang menyakitkan loh di hidupnya kita. Ada loh pengalaman tidak menyenangkan loh di hidupnya kita. Setelah kita menerima itu, belajar menerima itu, kita akan belajar untuk mengambil pelajaran dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Begitu pula pengalaman yang menyenangkan. Kita akan belajar juga dari pengalaman yang menyenangkan itu. Oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini, oh kalau saya ternyata senyum lebih banyak, itu banyak juga loh yang senyum sama saya. Itu kan belajar dari pengalaman yang menyenangkan dan bisa kita terapkan terus-menerus di dalam kehidupannya kita. Itu tanda yang pertama ya, jadi bisa melihat masa lalu tanpa penyesalan. Gitu. Karena apa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman itu. Gunanya apa setelah kita belajar dari situ? Kita bisa bagi pengalaman itu sama orang lain.
Seburuk apapun pengalamannya kita, kalau kita sudah menerima pengalaman itu, kita bisa bagikan ke orang lain, agar orang lain juga belajar, dan jangan sampai juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan. Itu banyak fungsinya kenapa kita perlu belajar self-love tadi ya. Yang pertama itu, bisa melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kemudian yang kedua, bisa hidup hari ini dengan rasa syukur. Itu tadi. Jadi kita belajar untuk mensyukuri segala hal yang sudah kita lakukan selama ini, atau di hari ini saja deh. Di hari ini saya sudah mengikuti Zoom meeting nih tentang self-care. Itu perlu diapresiasi, jangan lupa yang kayak gitu. Makanya kenapa sebelum-sebelumnya ada kata gratitude, belajar untuk bersyukur. Tuh, jadi kita bisa hidup hari ini dengan rasa syukur. Karena setiap hal yang kita lakukan hari ini pasti bermakna untuk kedepannya. Itu menjadi faktor yang ketiga, bisa melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Karena apa? Karena ketika kita mengalami kekhawatiran, bagaimana nih nanti kalau hidupku begini, bagaimana nih nanti kalau hidupku begini, kita tarik lagi itu ke masa sekarang. Kita lihat dulu yang sekarang, apa yang sudah kita lakukan sekarang, apa tindakannya kita sekarang. Karena apapun, kita akan percaya bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, itu akan menjadi apa kita ke depannya. Seperti itu. Makanya kita tidak akan cemas lagi. Kenapa? Karena kita hidup untuk hari ini. Cukup hari ini. Kita hidup untuk hari ini. Kita all out. Kita melakukan segala hal yang kita bisa untuk hari ini. Makanya ketika untuk kedepannya kita tidak akan cemas lagi. Karena kita sudah melakukan yang terbaik hari ini. Seperti itu. Betul ya. Jadi tanda self-love tadi 3 itu. Jadi penting sekali kita untuk mempelajari self-love itu. Gitu ya. Next. Oke, kemudian self-love itu beda ya dengan egois. Bedanya apa? Kalau self-love itu membiarkan, self-love itu tidak pernah membiarkan kita menuntut orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, selama ini kondisinya adalah kita biasanya meminta orang lain untuk pahami Kak, pahami saya, mengerti saya. Kamu harus tahu saya butuh dicintai. Kapan kamu mencintai saya? Nah, itu adalah bentuk dari sebenarnya keegoisannya kita. Gitu. Kalau self-love itu kita tidak pernah menuntut orang lain untuk mencintai kita, memahami kita. Karena dengan sendirinya mereka akan belajar untuk memahami kita, mencintai kita. Kalau kita sendiri sudah belajar untuk itu. Gitu. Kayak misalnya, kekurangan saya adalah saya banyak bicara, cerewet. Dan saya menerima itu. Ketika orang lain tidak menerima itu, it's okay, enggak apa-apa kalau kamu tidak bersedia menjadi pasangan saya yang cerewet ini misalnya. Atau it's okay kalau kamu nggak mau berteman dengan saya karena saya yang cerewet ini. Gitu. Tapi saya belajar, saya sudah cinta karena saya cinta diri saya yang seperti ini, nggak apa-apa. Tapi bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran itu kan, kalau misalnya, suka Kak bicara, ya saya memang orangnya pemarah Kak. Nah, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kita menerima kekurangan itu dan kemudian kita berusaha untuk belajar dari kekurangan itu gimana ya caranya meminimalisir kekurangan itu. Gitu. Itu self-love itu dari situ. Karena semakin kita mencintai diri kita, semakin kita memahami diri kita akan semakin belajar untuk memahami kekurangannya kita dan bagaimana caranya untuk meminimalisir itu. Mungkin dengan kelebihan yang kita punya, seperti itu. Gitu ya. Self-love juga membantu kita untuk tidak takut ditinggalkan. Gitu. Self-love itu menggenggam, ibaratnya adalah self-love itu kita kalau mau menggenggam seseorang, itu menggenggam pasir. Kalau self-love itu kita menggenggamnya biasa saja, seperti ini. Kalau kita egois, kita mengenggamnya seperti ini. Otomatis pasirnya akan banyak yang jatuh, yang tersisa sedikit. Tapi kalau kita genggam seperti ini, masih banyak di sini pasirnya, bisa bertumpuk. Gitu. Itu adalah gambaran dari self-love. Gitu ya. Jadi ketika kita self-love, kita bisa membantu juga menyiapkan dirinya kita untuk bisa menolong orang lain. Karena apa? Karena kita sudah belajar memahami dirinya kita bisa belajar untuk memahami orang lain. Seperti itu ya. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah kita belajar untuk mengatasi itu semua, jangan lupa kita juga harus mengembangkan dirinya kita. Kita harus belajar self-improvement.
Gimana sih caranya mengembangkan dirinya kita? Kan kita sudah belajar untuk mengatasinya, kemudian kita perlu juga jangan lupa, jangan hanya selesai sampai di kita sudah belajar mengatasinya, tapi bagaimana kita mengembangkan dirinya kita itu seperti apa setelah keluar dari masalah misalnya. Itu adalah dengan cara, next, kita menemukan konsep dirinya kita. Apakah sudah muncul slide-nya? Konsep diri? Oke, konsep diri yang pertama itu kita perlu tahu, konsep diri itu terdiri dari 3, gambaran diri, ideal diri, dan peran diri. Jadi di dalamnya itu ada gambaran diri, kayak misalnya konsep diri seperti sekarang ini, pasti konsep dirinya kita akan berubah dibandingkan yang dulu, karena kondisi new normal ini. Konsep dirinya kita dulu kan yang cantik kita akan fokuskan di wajah, tapi karena sekarang sudah pada masa pandemi, wajahnya kita tertutup oleh masker, jadi bagaimana sih kita menggambarkan dirinya kita yang cantik tampan ini? Apakah dengan memakai pakaian yang bagus, ataukah dengan memakai masker yang cantik, atau mendandani maskernya dipakaikan lipstik? Nah, itu bagian dari caranya kita memberikan gambaran diri, gitu ya. Jadi hal pertama dari konsep diri itu adalah gambaran diri, persepsi dan perasaan kita tentang bagaimana bentuk tubuhnya kita, fisiknya kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri adalah bagaimana kita berperilaku sesuai dengan nilai dan standar yang dianut. Itu tentu saja berubah juga di masa new normal ini kan. Bagaimana sih idealnya dirinya kita untuk saat ini tuh bagaimana? Apakah kita menerapkan masker? Apakah kita mulai harus belajar? Kalau dulu saya belajar konsultasi itu, dulu ideal diri saya adalah konseling yang baik itu adalah konseling yang bertemu langsung, face to face, agar klien merasa saya ada, hadir. Tapi ternyata di masa pandemi kita tidak bisa memaksakan hal itu. Ternyata cukup kok dengan kita bertemu lewat voice call, video call, Zoom meeting, Google Meet, itu ternyata cukup bisa juga membantu klien-klien juga gitu. Intinya kehadiran kita yang penting ada gitu. Jadi idealitas saya mulai entah menurun atau meningkat ya, tapi ideal diri saya sebagai seorang psikolog berubah seperti itu. Kemudian peran saya, misalnya pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran saya sebagai psikolog di masyarakat pasti berubah. Kalau dulu saya harus bisa berbicara di depan umum. Nah, sekarang saya harus berbicara di depan Zoom, di depan laptop, di depan kamera. Nah, itu. Peran saya berubah lagi nih. Nah, itulah yang akhirnya saya harus menemukan konsep diri saya yang baru. Dilihat dari gambaran diri, ideal diri, dan peran diri saya seperti apa. Nah, untuk cara menemukannya seperti apa sih, Kak? Nah, next. Kita melakukan yang namanya Johari Window. Untuk anak-anak psikologi mungkin ada yang sudah tahu, atau mungkin yang anak di luar psikologi yang sering membaca juga pasti sudah tahu tentang Johari Window. Tapi saya refresh lagi. Johari Window itu atau jendela Johari itu adalah caranya kita membantu untuk menemukan konsep dirinya kita. Kenapa? Kita lihat satu-satu. Kotak yang pertama, kotak open. Kotak open itu adalah kotak di mana orang lain tahu dan kita tidak tahu tentang dirinya kita, dan kita tahu tentang dirinya kita. Jadi sama-sama, misalnya Ocha ini psikolog, orang lain tahu, saya pun tahu bahwa saya adalah seorang psikolog. Nah, itu saya letak posisinya adalah di open. Ocha ini orangnya cerewet, saya tahu, orang lain juga tahu. Itu adalah letaknya di open, di bagian open gitu ya. Terus kalau noun to self itu kayak saya tidak tahu, tapi orang lain tahu gitu. Kayak misalnya, Ocha, kalau kau bicara itu sering kok geleng-geleng kepalamu. Itu saya tuh nggak sadar. Tapi orang lain sadari itu. Kayak gitu, oh begitu ya. Iya, mungkin kok agak sedikit-sedikit mungkin kurangi banyak gerakmu, banyak goyangmu. Itu di bagian ini. Blind, kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah known to others. Jadi orang lain tidak tahu, saya tahu. Ada mungkin hal-hal yang misalnya saya sembunyikan, ada hal-hal yang orang lain tidak observasi dari saya. Misalnya, Ocha ini ceria terus, padahal sebenarnya mungkin ada rasa sedih yang saya rasakan.
yang ada di dalam dirinya saya. Atau Ocha kelihatannya selalu baik-baik saja, padahal mungkin tidak, seperti itu. Nah, itu adalah di bagian hidden ini. Jadi, tugasnya kita apa? Tugasnya kita adalah mengkonfirmasi nih yang ini, yang orang lain tahu dan kita tidak tahu, dan yang kita tahu orang lain tidak tahu itu kita bawa ke bagian yang open. Kalau bagian unknown itu memang kita tidak tahu dan orang lain pun tahu. Wallahu alam, hanya Tuhan yang menciptakan kita yang tahu. Itu tidak perlu digubris, tapi yang paling utama adalah yang blind dan hidden ini. Bagian yang titik buta dan tersembunyi ini, bagaimana caranya kita bawa ke titik yang terbuka, yang open. Dengan cara apa? Komunikasi dengan orang lain, bertanya pada orang lain, menurutmu saya seperti apa? Terima kritikan, terima saran dari orang lain, disesuaikan dengan dirinya kita seperti apa, termasuk menceritakan problemnya kita, belajar untuk terbuka, belajar untuk menerima dirinya kita. Saya itu ada kelemahanku, ternyata di sini gimana ya caranya supaya saya bisa keluar dari kelemahanku itu. Nah, itu dibawalah ke open ini. Jadi di mana kita tahu dan orang lain tahu. Itu kita akan menemukanlah nanti konsep dirinya kita juga, gitu ya. Jadi dengan cara tahu orang lain, tahu dirinya kita dari orang lain, dan tahu dirinya kita sendiri yang mungkin orang lain tidak tahu, dan sama-sama orang lain dan kita sendiri tahu, gitu ya. Itu cara untuk menemukan konsep diri. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke menemukan potensi diri dan potensi lingkungan setelah kita menemukan konsep diri, gitu ya. Potensi diri apa sih yang ada di dalam dirinya kita yang bisa membantu, dan apa sih potensi yang ada di lingkungan kita yang bisa membantu orang lain dan membantu dirinya kita sendiri, terutama paling pertama. Nah, itu menggunakan yang namanya analisis SWOT. Mungkin ini juga sering ya didapatkan di mana-mana analisis SWOT ini. Nah, untuk di psikologi sendiri saya refresh lagi. Misalnya kalau yang sudah pernah dapat, itu ada yang namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, untuk strength sendiri adalah kekuatannya kita, kelebihannya kita, apa-apa yang saja yang kita punya, itu termasuk di dalamnya. Kemudian, apa sih kelemahannya kita juga? Di mana sih letak kelemahannya kita analisis juga. Kemudian itu adalah dari sisi potensi diri. Kemudian untuk potensi lingkungannya, kita melihat ada peluang apa di lingkungan nih yang bisa kita lihat nih, potensi yang mendukung di lingkungan sekitar saya apa aja ya. Coba di list. Kemudian apa ya yang kira-kira menghambat saya? Kayak gitu. Gunanya apa? Mungkin opportunities ini akan membantu kita, potensi lingkungan kita akan membantu kita menutupi weakness-nya kita. Dan bisa jadi traits-nya kita, traits yang ada di lingkungan, hambatan itu akan bisa tertutupi dengan adanya strength ini. Makanya kita bisa memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya kita setelah itu. Dengan cara menggunakan analisis SWOT ini, kita melist apa kekuatannya kita, kelemahannya kita, apa kesempatan-kesempatan yang dibuka oleh lingkungan kepada kita, dan apa sih hambatan-hambatan yang biasanya akan kita temukan di lingkungan luarnya kita atau eksternalnya kita. Seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Oke, yang terakhir kata-kata yang saya ingin teman-teman bawa adalah untuk dapat merawat orang lain itu adalah kita bermula dari belajar untuk merawat dirinya sendiri, gitu ya. Kita harus belajar merawat diri kita sendiri sebelum kita belajar untuk merawat orang lain. Seperti itu, karena kita akan memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Seperti itu. Jadi caranya kita adalah dengan memahami orang lain, mencintai orang lain, itu adalah dengan memahami diri sendiri dulu dan mencintai diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Tuh ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Yang selanjutnya masih adakah? Slide selanjutnya sepertinya sudah tidak ada ya. Paling hanya kalau mau teman-teman mau bertemu saya, enggak ada ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak. Itu tadi penyampaian saya. Sekarang silakan saya serahkan lagi ke moderator kalau ada mau yang bertanya, atau ada yang kurang paham, atau ada yang mau berdiskusi, atau merasa, Kak, mungkin tidak seperti itu, tidak apa-apa. Silahkan dikemukakan saja, seperti itu ya. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Terima kasih Kak Ocha. Sama-sama. Ini menarik sekali nih ya pembahasannya mengenai bagaimana caranya kita merawat diri di tengah new normal ini.
Nah, jadi kita udah masuk di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sebutkan di rules pertama, bagi teman-teman yang mau bertanya atau mungkin mau diskusi, bisa menuliskan namanya di kolom komentar. Kemudian kalau sudah dipersilakan, bisa mengaktifkan voice-nya. Silakan teman-teman. Mungkin yang mau bertanya. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali ya rules-nya untuk menonaktifkan voice-nya dan mengaktifkan kameranya. Mungkin teman-teman yang kameranya udah off bisa dinyalakan kembali, kecuali yang udah izin ya. Belum ada yang bertanya? 33 peserta. Saya nggak gigit kok guys, saya sudah divaksin. Baik kok teman-teman. Iya, mau nanya boleh, mau mendebat boleh loh, atau mau memberikan wawasan baru. Misalnya, Kak Ocha, ada yang saya temukan kemarin saya habis ikut new normal di tempat lain itu bilangnya gini. Itu boleh loh kita diskusikan lagi misalnya. Seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Kak Nurul kayaknya. Oh iya, itu udah ada penanya pertama dari Adlia Julia Sari. Silakan Kak, diaktifkan voice-nya. Halo Kak. Halo Adel. Oh Kak, ternyata dikenal juga. Kak mau bertanya, mungkin sekalian juga rada curhat sedikit. Boleh. Jadi kan saya juga anak psikologi. Terus biasanya teman-teman itu suka curhat sama saya. Nah biasanya saya kalau sudah dicurhati sama orang, kadang saya tidak malah menjadi enggan untuk curhat kembali sama orang tersebut atau pokoknya ke orang-orang lain lah, karena menurut saya kadang dari curhatannya orang itu membuat saya lebih bersyukur sebenarnya. Kadang saya sebenarnya ada proses membandingkan lah juga dengan kehidupanku sekarang ini. Nah, apakah itu termasuk self love juga, gratitude kah? Ataukah malah takutnya akan menjadi kayak penimbun emosi negatif ke saya, takutnya nanti akan meledak di suatu saat atau gimana Kak? Ya, seperti itu Kak. Terima kasih Kak Ocha. Terima kasih Adel. Saya jawab dulu kayaknya ya Nurul ya. Iya Kak, silakan. Saya enggak lupa. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, itu adalah satu hal yang bisa kita syukuri, nggak apa-apa. Tapi kita jangan lupa juga untuk self love itu adalah tadi mengukur dirinya kita. Apakah benar ketika kita selesai mendengarkan curhatannya dirinya orang lain, terus kita membandingkan, bersyukur, terus perasaan itu hilang, perasaan tidak menyenangkan atau keinginan curhat itu hilang atau tidak. Kalau misalnya masih ada, berarti memang ada yang masih belum selesai. Kita belajar untuk mendeteksi diri nih. Kayak misalnya kalau diungkit lagi permasalahan itu atau kita ingat lagi permasalahan itu, kita masih baik-baik saja atau enggak setelah kita merasa bersyukur itu tadi. Kalau misalnya kita masih belum baik-baik saja, ya teman-teman atau Adel khususnya boleh diukur lagi. Oh, berarti memang saya sedang tidak baik-baik saja. Saya butuh orang lain lagi. Mungkin orang lain lagi yang bukan orang yang menceritakan permasalahan. Karena memang kita cenderung kadang itu sebenarnya lebih baik ketika kita mendengarkan curhatannya orang totally mendengarkan gitu, bukan ikut kan kebanyakan nih orang mendengarkan curhatannya, iyo saya juga kurasa apa yang kurasa, saya tuh malah begini ya. Jadi kebalik, yang curhat malah kita, padahal kita adalah ingin dijadikan tempat curhat gitu ya. Jadi nggak apa-apa ketika kita sudah selesai curhat, ketika kita sudah mendengarkan curhatannya kita orang lain, terus kemudian kita ukur nih. Itu bentuk syukurnya kita, oh alhamdulillah posisi saya masih lebih baik nih. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ, tetap ada luka kan, tetap ada rasa. Misalnya kalau misalnya masih tidak baik-baik saja, ya yuk cerita sama orang lain, ataupun kalau tidak cerita sama orang lain, ya kita belajar untuk menerima dulu, oh saya lagi tidak baik-baik saja nih, walaupun saya misalnya saya sudah membandingkan sama orang lain, alhamdulillah ya sudah ada hal yang bisa saya lakukan nih
kayak gitu. Atau alhamdulillah lebih baik Kak daripada itu orang, kayak gitu. Tapi kan tidak sampai di situ, karena sebenarnya belajar menerima dulu gitu ya, karena releasing emosinya kita sendiri belum selesai gitu. Kita perlu belajar untuk menerima juga dirinya kita. Itu tadi belajar ke penerimaan tadi, belajar self love itu tadi adalah kita menerima kekurangannya kita juga, kelemahannya kita, problemnya kita gitu ya. Jadi kita belajar terima juga problemnya kita. Kalaupun tidak mau curhat sama orang lain, yang penting kita sadari bahwa oh saya punya permasalahan, saya tuliskan problemnya saya, mungkin releasingnya dengan tidak bercerita bisa jadi, atau dengan apa menulis atau dengan apa gitu ya, tapi tetap harus dirilis, diterima emosi itu gitu, bukan malah mengalihkan. Bisa jadi saya tidak tahu apakah itu mengalihkan atau bersyukur, saya tidak tahu karena Adel bisa mengukur itu gitu ya. Jadi kayak misalnya lebih baik dari orang itu, tapi apakah itu selesai? Tidak. Itu bisa jadi adalah penolakannya kita, defense-nya kita nih. Oh tidak, lebih baik dari orang itu. Oh berarti saya baik-baik saja nih. Selesai? Tidak. Tapi bagaimana kalau, oh iya, saya lagi bermasalah juga ternyata. Walaupun dia lebih baik daripada saya menerima diri saya yang bermasalah ini. Ada problem saya yang belum selesai dan saya perlu menyelesaikannya. Seperti itu. Tuh. Gitu ya, Adel ya. Selanjutnya. Terima kasih Kak Ocha. Bagaimana ya. Kak Adel? Oke, terima kasih. Saya lanjut ke penanya kedua nih ya. Ada dari Kak Riki. Silakan Kak Rifki Renaldi Wahid. Silakan Kak diaktifkan voice-nya. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam Kak Ocha. Malam. Ya Kak, saya mau tanya Kak. Yang tentang apa itu? Penyesalan di masa lalu Kak. Bagaimana jika kita masih berlarut-larut dalam penyesalan itu Kak? Apakah ada tips? Soalnya masa lalu Kak. Ya itu sih Kak, tips. Oke, tipsnya bagaimana kalau kita untuk tidak berlarut-larut dari penyesalan itu ya? Iya Kak. Oke. Hal pertama yang harus Mas Rifki lakukan itu adalah biasanya seperti yang saya bilang tadi, kita belajar untuk mengukur, mengingat dulu masa lalunya kita, belajar untuk menerima bahwa kita punya luka di masa lalunya kita, kemudian kita belajar untuk melepaskan luka itu. Jadi setelah melepaskan luka itu, kita belajar untuk mengambil pengalaman dari situ. Jadi caranya sih yang pertama kita mengakui dulu, iya saya pernah ada di masa itu, saya pernah kecewa, saya pernah dikecewakan, saya pernah melakukan kesalahan. Iya, saya memang ada di posisi itu. Itu dulu yang pertama. Rilis semua perasaan itu, list perasaan apa saja sih yang muncul pada saat itu, di momen itu, peristiwa itu, marah, kecewa, sedih, apa dihianati atau apa, entah apapun itu permasalahan dan perasaan apapun itu dituliskan. Pikirannya pada saat itu apa saja, ini saya ingin rasanya berteriak, saya ingin memaki dia, atau saya ingin sebenarnya mencegah dia untuk pergi, atau apa misalnya, problemnya apa, tergantung problemnya. Kemudian setelah itu kita belajar untuk merilis itu semua. Oke, saya belajar untuk oke, itu adalah pengalaman masa lalu saya, bagaimana caranya supaya saya tidak mengulangi itu lagi. Gitu. Perlahan-lahan. Memang tidak mudah, tapi itu bisa. Itu dengan mengakui, karena setelah kita mengakui, kita belajar untuk menerima. Dan setelah belajar untuk menerima, kita belajar untuk memaafkan. Dan setelah kita belajar untuk memaafkan, kita akan belajar untuk melepaskan. Gitu ya. Jadi kita belajar mengakui, kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk memaafkan, dan kita belajar untuk melepaskan. Dan itu memang satu rangkaian yang tidak mudah, tapi bisa kita usahakan dan kita lakukan. Yang penting utamanya itu adalah dua, readiness dan willingness, keinginan dan kesiapannya kita. Apakah kita sudah cukup siap untuk melepaskannya? Apakah kita sudah ingin untuk merilisnya atau belum gitu ya? Itu sejauh ini itu. Jadi hal yang harus kita lakukan itu tadi. Yang pertama mengakui dulu, menerima, kemudian memaafkan dan melepaskan. Gitu. Itu. Terus kalau ditanya, tolok ukurnya apa Kak? Kalau bisa melepaskan, ketika kita bisa bercerita kepada orang lain tentang problemnya kita tanpa sedikit pun ada tendensi perasaan apapun. Tanpa kita merasa sangat sakit,
tanpa kita merasa sangat kecewa, tanpa kita merasa marah, tanpa kita merasa sedih. Gitu. Jadi kita menceritakan, iya, oh pernah Kak dulu dikasih begini. Iya, tapi itu dulu dan itu sudah kujadikan pelajaran. Oh, harusnya tidak begini Kak. Gitu. Itu sih tolok ukurnya buat saya pribadi. Itu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah selesai dengan problem itu. Gitu ya Mas Riki? Makasih Kak. Ya. Ya, terima kasih. Ini kayaknya waktu Kak Ocha menjelaskan banyak yang senyum-senyum nih. Banyak yang senyum-senyum sama manggut-manggut ya, Kak Nurul ya. Ini banyak yang senasib dengan Kak Riki nih. Senasib ya. Kayaknya Kak Riki mewakili, merepresentasikan hatinya. Oh, ada yang bilang tidak. Masih banyak yang senyum lagi nih, Kak. Masih banyak yang senyum. Oke. Oke, kita lanjut ya, Kak. Kita lanjut. Ini ada yang bertanya selanjutnya dari Riri. Oke. Masih ada Kak Riri? Halo. Ya. Silakan Kak. Ya. Oke, makasih kesempatannya Ibu Moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan juga Kak Ocha. Ya. Oke, jadi saya mau tanya nih Kak. Misalnya nih, saya sudah paham sama konsep diri saya. Tapi yang terbesit ke pikiran saya itu, saya ini orangnya introvert misalnya. Introvert, tapi kadang-kadang saya juga ngerasa saya ekstrovert gitu. Oke. Apakah itu memang ada dalam diri kita masing-masing? Maksudnya tiap orang tuh ada yang memang introvert atau ada yang campuran atau gimana Kak? Gitu sih. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya konsep ekstrovert introvert itu sebenarnya ada di dalam dirinya kita. Kita punya semua itu. Ekstrovert, introvert, sifat itu kita punya dalam dirinya kita. Cuma yang mana yang lebih dominan, nah itu. Setiap orang berbeda-beda dominansinya antara ekstrovert dan introvertnya. Gitu. Saya tipe yang katanya adalah orang ekstrovert, tapi di situasi tertentu atau hal-hal tertentu saya adalah orang yang introvert. Seperti itu. Itu semua bisa jadi memang ada di dalam dirinya kita gitu. Ekstrovert, introvert itu ada dalam dirinya kita. Apa yang membedakan itu daripada orang lain itu adalah dari seberapa banyak muatannya. Sama dengan sisi feminin dan maskulin. Misalnya kita ada cewek tomboy, itu ada juga cewek yang girly banget, ada laki-laki yang lembut hatinya misalnya. Ada laki-laki yang maco banget, nangis itu apa. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu semua ada di dalam dirinya kita, tergantung dari seberapa besar porsinya. Gitu. Termasuk ekstrovert, introvert kayak gitu. Kita punya kok itu semua di dalam dirinya kita. Dan yang perlu saya pertegas adalah ekstrovert maupun introvert tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Gitu ya. Karena itu adalah dua hal kayak yang melengkapi kita sebagai manusia, yin dan yang melengkapi kita itu adalah itu ekstrovert dan introvert gitu. Karena kadang di dalam pekerjaan tertentu kita butuh menjadi seorang introvert. Seperti saya sebagai seorang psikolog, saya perlu kadang menjadi seorang introvert ketika saya tidak harus membicarakan permasalahan klien saya kan. Saya tidak harus menunjukkan diri saya yang sedang tidak baik-baik saja ketika saya bertemu dengan klien yang sedang tidak baik-baik saja juga. Gitu. Ketika saya ekstrovert pun seperti itu. Ketika saya misalnya sedang dalam keadaan baik-baik saja, saya sedang ingin bercerita dan lain sebagainya, saya butuh itu sisi ekstrovert saya. Seperti sekarang ini saya butuh sisi ekstrovert saya, kayak gitu. Jadi ekstrovert, introvert itu bukan sesuatu hal yang berbeda, tapi memang satu kesatuan gitu. Tergantung muatannya tiap orang itu ekstrovert, introvertnya seberapa gitu sih sebenarnya. Jadi bukannya tidak ada, tapi ada. Cuma seberapa besaran ekstrovert introvertnya itu yang tiap orang berbeda. Itu yang perlu teman-teman pahami, dan tidak semua ekstrovert dan introvert itu ada yang lebih baik diantaranya, tidak. Karena dua-duanya itu mendukung hal-hal di dalam kehidupannya kita. Gitu ya. Gitu, Kak Riri. Oke Kak, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, udah dijawab ya Kak Riri. Kayaknya kita langsung aja ya Kak, lanjut ke penanya selanjutnya nih. Ya. Dari Kak Fahrul. Ya, ada, Kak? silakan. Silakan diaktifkan voice-nya.
Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Maaf sebelumnya kalau baru bergabung. Nggak apa-apa. Ya, terima Daripada kasih juga. tidak sama sekali. Ya, Ya, terima kasih juga tadi untuk saudara Ricky juga mewakilkan perasaan kami semua. sepertinya dalam satu lokasi yang sama ya, saling berhadapan kayaknya ini. Oh iya, Kak, masih ada ini Oke, pertanyaannya. silakan. Ya, gini Kak, Hmm? kan setiap orang itu pasti mempunyai masalah ya, Ya, ya kan? betul. Mm-mm. Nah, tapi orang ini ketika dia dihadapi masalah, dia tahu solusinya, Mm-mm. dia tahu jalan keluarnya, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi orang tersebut itu malas gitu Kak, malas Mm-mm. untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri, ya mager Mm-mm. gitu. Nah, kira-kira Mm-mm. tuh apa kira-kira kanunya solusi yang bisa didapat Solusi Kak, yang yang diberikan. dicari Mm-mm. untuk Oke. tidak mager untuk menyelesaikan gitu loh Kak. Maka dia Oke. tahu jalan keluarnya, maka dia tahu Mm-mm. baik buruknya untuk masalahnya itu. Mm-mm. Mm-mm. Guys, Oke. kemageran lah ceritanya. Kemageran yang terjadi ya untuk menyelesaikan problemnya ya. Oke, baiklah. Oke, jadi Kak Fahrul, yang pertama yang harus seperti yang saya sudah pernah bilang, yang tadi sebelumnya bahwa orang kalau mau menyelesaikan sesuatu, bahkan orang mau konsultasi ke psikolog, itu dua hal dulu yang saya pertanyakan, willingness dan readiness-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kalau dia sudah datang, mau cerita ke psikolog, itu sudah satu, willingness. Tapi dia siap belum, ready belum, itu dulu juga yang harus diperhatikan. Apakah dia mau, kemudian apakah dia siap. Dua hal itu kuncinya, willingness dan readiness. Nah, dan juga seberapa besar sih dia memandang penting atau tidak sih? Mungkin kita kadang gemas ya, ini tuh harusnya diselesaikan, ini tuh sesuatu hal yang kau sudah tahu, tapi mungkin untuk orang itu bukan sesuatu hal yang urgent untuk diselesaikan atau dia mager untuk menyelesaikannya. Ya, kalau kita memang gemas, tapi itu sudah jadi keputusannya dia gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita sudah besar, kita belajar untuk mengambil keputusan, dan di setiap keputusan ada konsekuensinya. Ketika dia memutuskan untuk tidak mau menyelesaikan itu, tentu saja dia harusnya sadar bahwa ada konsekuensi di situ. Apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya Kak Fahrul yang sangat care ini dengan teman-teman, ingin kasih tahu nih bahwa hey, berubah kok, ada problem loh di dalamnya, kayak gitu. Kenapa nggak mau berubah? Karena mager, astaga itu mager. Bagaimana cara mau keluar? Tapi caranya kita adalah, temanku, kau sudah tahu itu problemmu, sebenarnya kamu sudah tahu bagaimana solusinya. Nah, saya serahkan sama kamu lagi. Bagaimana cara, apakah kamu mau menyelesaikannya atau tidak? Dan tentu saja saya tahu, kau tahu betul kalau kau mau menyelesaikannya, begini konsekuensi yang kau dapat. Kalau kau tidak mau menyelesaikannya, begini loh konsekuensi yang kau dapat. Sekarang silahkan kau yang pilih, kau mau menyelesaikan atau tidak. Itu it's depend on you, karena itu adalah it's your life, not my life. Jadi terserah kamu yang mau menyelesaikannya. Jadi kita tidak perlu memusingi kehidupan orang lain yang misalnya tidak mau menyelesaikan itu gitu ya. Kita peduli, boleh kita peduli dengan menyatakan itu. Ada loh, kamu punya problem loh, saya selalu ada buat kamu kalau kamu butuh sharing atau kamu butuh tahu pandanganku tentang problemmu itu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sudah, ketika dia mau mengikuti atau tidak sarannya kita, itu sudah menjadi keputusannya dia gitu, dan dia pasti harusnya siap dengan segala konsekuensinya gitu. Itu sih kalau saya, karena kita sudah besar, kita mengambil porsinya kita sendiri masing-masing. Apakah kita mau menyelesaikan atau tidak, itu sudah jadi porsinya orangnya itu. Kita tidak terlalu pusing, hidup tak sudah pusing untuk memusingi orang lain lagi, sudah tambah berat lagi gitu. Kita ada untuk dia, yang penting kita sudah memberikan advice, setelah itu terserah dia mau seperti apa gitu ya. Gitu Kak Fahrul? Oke Kak, beri mengerti Kak. Terima kasih, iya. Ya, itu tadi Kak Fahrul. Selanjutnya ini Kak ada yang bertanya, tapi dia lewat room. Nggak apa-apa. Ya. Saya bacakan ya Kak. Ya. Kak boleh tanya lewat room chat aja ya, karena situasinya tidak kondusif. Kalau insecure itu bukan wujud self-care kan? Terus gimana cara untuk nggak insecure itu? Apalagi lihat postingan-postingan orang di sosmed gitu Kakak. Oke deh, terima kasih Cici. Halo. Nah,
Untuk Cici, insecure bukan self-care. Insecure juga bukan self-love. Insecure itu adalah muncul justru karena kita belum self-love atau belum peduli pada dirinya kita gitu ya. Karena ketika kita sudah self-love, kita tidak akan insecure lagi gitu. Karena kita tahu, kita percaya bahwa kita misalnya ada di sini, oh saya mampu berada di sini. Seperti saya misalnya, kalau saya merasa insecure untuk berbicara di depan teman-teman seperti sekarang ini, berarti saya tidak menerapkan self love saya gitu. Tapi karena saya percaya saya memiliki kemampuan untuk berbicara di depan teman-teman, makanya itu merupakan salah satu bentuk dari self love saya dan itu mengurangi insekuritas di dalam diri saya. Jadi kalau Kak Cici tadi nanya gimana caranya, itu menerapkan self love tadi di dalam dirinya kita. Tuh, jadi kayak misalnya berhenti, yang paling utama dan pertama berhenti membandingkan dirinya kita dengan orang lain. Karena dirinya kita dengan orang lain itu berbeda. Mungkin kita melihat sisi kacamata, dia hebat loh, dia begini loh. Tapi kita nggak pernah tahu prosesnya yang dia lalui untuk dia menjadi hebat, untuk bisa menjadi seperti saat sekarang yang kita iri itu seperti apa. Gitu. Jadi kita percaya saja bahwa setiap orang itu ada prosesnya dan kita belajar juga dari proses itu. Jadi itu tadi. Jadi kita menerapkan self love, segala proses yang kita alami, pengalaman yang kita punya itu jadi pembelajaran buat kita dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih yakin bahwa oh saya di sini loh pantasnya, expertiseku di sini loh, expertiseku di sini loh, saya kemampuanku di sebelah sini. Itu fokusnya kita adalah mengembangkan diri kita seperti yang saya bilang di akhir, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya kita. Karena kalau kita hanya fokus kepada orang lain, capek membandingkan orang lain, akan selalu ada kok yang lebih dibandingkan dirinya kita. Bahkan seperti saya, kalau saya merasa insecure, saya merasa bahwa saya tidak mampu, saya akan bilang pada orang lain, misalnya Kak Nurul waktu bertanya, Kak saya mau minta tolong ini, aduh saya merasa saya tidak mampu deh, kayaknya ada yang lebih mampu daripada saya. Banyak psikolog yang lebih mumpuni daripada saya, tapi saya merasa ya saya harus menjawab tantangan ini gini. Dan saya merasa yakin bahwa saya mampu menjawab tantangan ini. Dengan cara itu tadi, saya memahami potensi diri saya memahami potensi lingkungan saya belajar mencintai diri saya dengan apa, mencari kekurangan dan kelebihan saya seperti apa. Itu gitu. Kalau misalnya insecure karena media sosial kayak misalnya corona begini, saya tutup itu semua media itu, jangan terlalu overload melihat media. Saya biasanya lebih banyak googling adalah kata-kata positif, hal-hal positif, postingan-postingan positif. Kalau postingan di media sosial itu sudah berbau-bau negatif, saya biasanya unfollow lagi. Karena apa? Membawa dampak tersendiri buat saya gitu. Akan menciptakan muatan negatif lagi dari diri saya gitu. Begitupun juga berita gitu ya. Sesekali nggak apa-apa lihat, oh ternyata naik ya. Positif di Indonesia naik lagi ya. Oke, sudah, that's it, selesai, tidak mencari lagi yang lain gitu. Sama kayak sakit yang perlu kita tahu misalnya nih, kayak misalnya kalau kita minum es kita batuk, tapi kita lihat dulu kondisinya kita minum es itu apakah dalam kondisi stabil atau tidak stabil. Kalau kita dalam kondisi stabil minum es, bukannya tidak apa-apa. Kalau kita dalam kondisi lagi sakit tenggorokan kita minum es, tentu saja kita akan jadi sakit. Gitu. Jadi ketika kita lihat negatif, penyebabnya ini, tapi kan belum tentu setiap kondisi seperti itu kita akan jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya kurangilah membaca hal-hal yang negatif, karena yang bisa mengontrol media sosialnya kan sebenarnya kita sendiri. Kita yang mengontrol media sosial, mau menonton apa, mau melihat apa, mau membaca apa, hanya dirinya kita sendiri. Jadi kita sendirilah yang, makanya saya bilang tadi, belajarlah kita mencari hal-hal yang positif aja yuk. Tuliskan kata-kata yang positif aja yuk, baca hal-hal yang positif aja dulu yuk. Gitu. Itu sih kalau saya ya, Kak Cici ya. Gitu. Ya itu ya Kak, dari Kak Ocha, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Betul. Nah ini Kak, masih ada 5 pertanyaan selanjutnya nih Kak, mau tetap lanjut. Kalau dari Kak Ocha? Saya manut, selesainya jam berapa? Ya nggak apa-apa, dihabisin 5 penanya aja kali ya, supaya nggak nanggung, kasihan sudah online. Iya. Jadi yang sudah tulis namanya di room chat, nanti bakal diladenin. Selanjutnya nih ada dari Kak Nela, Kak. Silakan Nela diaktifkan voice-nya. Iya.
Jadi kan Kak, aku tuh pernah Ya. lihat beberapa teman aku, kalau putus cinta tuh mereka kayak nyayat-nyayat tangannya gitu loh. Oke. Terus itu berarti tentunya dia tidak cinta dirinya kan, karena dia Yes, merusak dirinya betul. sendiri. Betul sekali. Berarti dia lebih mencintai orang tersebut daripada dirinya sendiri itu. Betul. Jadi caranya gimana ya supaya orang itu tuh nggak gitu lagi, terus kebanyakan orang tuh nggak ngelakuin itu lagi gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus ada lagi satu pertanyaan, satu lagi. Oke, baik. Apa? Kalau di masalah new normal ini, kondisi psikologis orang ini itu stres atau hanya kebawa emosi atau gimana? Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya jawab langsung ya. Oke, jadi Kak Newa, untuk yang pertama, yang new normal dulu deh. Yang new normal itu sebenarnya itu tadi, pertama berawal dari stres. Stresnya karena banyak hal bisa. Karena misalnya kita terlalu sering terpapar dengan berita-berita negatif. Itu jadi salah satunya yang menjadi penyebabnya gitu. Jadi di kondisi new normal ini adalah karena ini nih, kebijakan ini. Tapi dibilangnya nggak efektif, itu. Hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya yang bikin akhirnya kita merasa stres, khawatir, cemas, takut. Sebenarnya bagaimana sih kebijakannya? Sebagai kita jadi bingung, kita jadi galau, mau kenapa, sebenarnya seperti apa gitu. Jadi karena kebanyakan karena kita terpapar oleh hal-hal yang negatif dan juga mungkin dari adaptasi itu tadi, kita berusaha beradaptasi, itu pasti ada lagi stres tersendirinya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kondisi psikologisnya seseorang menjadi tidak stabil. Karena kan ini adalah sesuatu hal yang baru, kondisi baru. Kita dituntut untuk lebih banyak di rumah, kita dituntut untuk lebih banyak lihat laptop, kita dituntut untuk seperti ini dan seperti itu stres sendiri gitu ya. Kita dituntut untuk mencari pekerjaan baru, kita dituntut untuk mencari bagaimana caranya sistem pendidikan yang baru, misalnya seperti itu. Itu menjadi sumber stres. Jadi utamanya sebenarnya kondisi psikologisnya kita kenapa sih kita stres? Awalnya dari stres gitu ya. Terus kemudian kalau untuk orang-orang yang menyayat dirinya sendiri, banyak klien saya juga banyak beberapa yang sudah datang dengan memperlihatkan tangannya yang tersayat-sayat. Kak, ini bukti cinta saya buat orang. Nah, banyak tuh yang itu. Ini kalau saya tidak menyakiti diri saya, dia tidak akan peduli sama saya. Yang saya cuma bilang, apakah itu bentuk sayang? Yakin dia sayang. Kalau kita sakiti dirinya kita, itu sayang. Dia senang lihat kita tersakiti, itu sayang. Gitu dulu. Karena mencintai itu tidak seperti itu. Seperti yang saya tegaskan lagi. Mencintai itu adalah ketika kita bisa membawa hubungan kita dan dia menjadi lebih baik. Bukan menjadi sesuatu hal yang lebih buruk. Itu buat saya ya. Walaupun dalam keburukan misalnya ada kelemahannya, kita berusaha untuk mencari solusi nih dari problem permasalahannya kita gimana caranya dengan menyatukan problem solving yang sudah kita punya, bukan dengan menyayat dirinya kita gitu. Itu merusak, istilahnya merusak. Apakah itu cinta? Yakin? Ataukah itu hanya posesif? Ataukah itu hanya perasaan ingin memiliki? Ataukah itu hanya perasaan ingin diperhatikan? Coba ditanya lagi gitu ya, coba dilihat lagi. Caranya untuk menghentikan itu belajar untuk lagi-lagi saya bilang mencintai dirinya kita sendiri. Karena coba deh kita lihat, kalau saya rusak dirinya saya, terus untungnya buat saya apa? Luka tangan saya iya, tangan saya tidak mulus lagi, dia masih senang-senang sama yang lain. Terus di mana tuh keuntungannya buat kita gitu? Coba dibilang sama temennya deh, di mana? Kamu untungnya di sebelah mana? Dapat cinta enggak? Dapat luka iya. Gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu bilang bahwa ketika kita belajar untuk menerima, ketika kita belajar untuk mencintai dirinya kita akan belajar untuk saya tidak berhak diperlakukan seperti ini. Saya berhak mendapatkan kasih sayang. Orang tua saya membesarkan saya, bersusah payah memberikan saya makan, memberikan saya fasilitas, menyekolahkan saya, tidak untuk disakiti oleh orang lain, tidak untuk menyayat-nyayat dirinya saya. Gitu ya. Ketika orang-orang itu menyayat dirinya, itu tandanya adalah dia tidak bisa berpikir jernih. Emosinya yang terbawa. Dia terbawa emosi. Tugasnya kita apa? Gimana caranya? Pegang tangannya. Saya tahu perasaan kamu. Tepuk-tepuk. Dan bilang bahwa kita ada untuk dia. Kamu butuh apa? Kamu mau tanya apa? Kamu mau cerita apa? Gitu. Hal pertama itu adalah memang
kondisinya psikologis orang itu denial dulu. Enggak kenapa-kenapa aja, baik-baik aja, tapi sayat diri. Pertama itu dulu, itu yang harus kita pahami. Oke, kalau kau enggak mau cerita enggak apa-apa, ada aja. Kadang ada orang yang tidak butuh dia saran, dia hanya butuh didengar. Kadang ada juga orang yang hanya butuh ditemani, duduk saja, temani. Gitu ya. Jadi kalau saya selalu ingatkan sih kepada orang yang menyakiti dirinya, apakah dia layak dikorbankan, apakah dia layak menerima pengorbanan kita, sementara orang tuanya kita yang sudah membesarkan kita saja, apa kita membiarkan kita dilukai oleh itu, gitu ya. Kita juga ciptaannya Tuhan, apakah kita mau menyia-nyiakan ciptaannya Tuhan dengan menyayat diri? Apakah itu menyelesaikan segala sesuatunya? Tidak. Diingatkan lagi, apakah dengan menyayat diri menyelesaikan segala sesuatunya? Apakah setiap kali kau mau mendapatkan perhatian dari orang lain, kau dengan menyayat dirinya sendiri? Gitu. Diingatkan lagi, gitu ya. Tapi paling pertama ketika dia dalam masih keadaan kondisi emosi, kita jadi pendengar. Jangan dulu dilawan, karena percuma. Telinganya akan tertutup ketika orang sedang emosi. Mendingan kita dengarkan dulu saja. Marah nih Pae, terserah mau bilang apa, sini nih saya dengarkan. Ketika dia sudah mulai lebih stabil, baru silahkan cerita lagi. Kalau saya sih seperti itu. Saya tidak pernah memberikan saran kepada orang lain ketika dia masih emosi. Saya sering, klien curhat sama saya hanya untuk marah-marah. Ya sudah, saya terima. Dia memang sedang butuh marah sama orang. Seperti itu. Kadang kita menyelesaikan, membantu orang lain itu tidak harus dengan memberikan solusi. Tapi dengan ada untuk orang itu saja itu sudah cukup. Gitu ya. Gitu? Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Untuk Intan didengar ya. Iya, itu dia jawaban dari pertanyaan Nela. Selanjutnya ada yang nanya lagi nih Kak. Ya. Dari Nur Indi Reski. Oke. Masih ada? Bisa diaktifkan voice-nya? Iya. Ya, masih. Silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Halo Kak Ca. Halo Indri. Iya. Jadi gini Kak, mungkin boleh saya bertanya agak di luar dari konteks new normal, tapi agak menyinggung ke self love. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi gini Kak, saya punya teman, ya, makasih Kak. Jadi saya punya teman Kak, dia kayak punya masalah begitu, tapi pengen mau ditolong, tapi dianya kayak defense gitu Kak, kayak bangun benteng, kayak jangan dibantu Kak, tapi kayak bukan capek, cuma kayak kasihan juga kalau bilang ini orang perlu ditolong, tapi dia enggak mau dianya enggak, maksudnya juga kayak aduh kenapa toh dia juga enggak mau jadi bantu, enggak mau jadi tolong, jadi sudah pergi mas saja begitu Kak. Apakah itu juga salah satu bentuk self love atau gimana itu Kak? Makasih Kak. Sama-sama. Jadi Indri ya, itu bentuk dari sebenarnya self love dirinya kita sih. Kita memahami bahwa ya udahlah kalau orang itu bukan self love, bukan ya. Sepertinya beda konteksnya dari self love ya. Jadi kalau ini lebih kepada kita mencoba untuk memahami orang lain gitu ya. Ya tidak memaksakan orang lain gitu. Itu sebenarnya penerapan lebih lanjutnya dari ketika yang saya bilang tadi bahwa sebelum kita belajar mencintai orang lain atau memahami orang lain, kita belajar untuk memahami dirinya kita. Karena dengan kita memahami dirinya kita jadi tahu nih yang kayak gini. Oh, orang ini sudah nggak butuh kok sebenarnya dibantu. Dia butuh tapi dia tidak mau. Ya sudah, gitu. Itu salah satu bentuk dari kita untuk tidak memaksakan orang lain. Supaya apa? Mungkin dia ada rasa ketidaknyamanan tersendiri untuk dilewati batas pengambilan keputusannya. Gitu, bahwa saya nggak mau kok. Kenapa kok merasa ada problem? Saya nggak merasa baik-baik aja. Kayak gitu. Itu adalah caranya kita untuk menerapkan batasan dirinya kita dengan orang lain gitu ya. Itu juga bentuk dari sebenarnya bisa jadi itu self love ketika kita akhirnya mengurangi rasa dongkol terhadap orang itu atau mengurangi sebenarnya kelelahannya kita sebenarnya bukan di masalahnya kita gitu loh. Dan kita memikirkan itu untuk jadi masalahnya kita kan itu akhirnya mengurangi kebahagiaannya kita tersendiri. Nah, itu mungkin bisa jadi itu adalah self love-nya di bagian situ gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang tidak mau dibantu, ya tidak usah. Kan kita istilahnya begini loh, kita menyediakan tangan. Kau mau ambil tangan ini ataupun tidak, itu terserah kamu.
silahkan kalau kamu mau ambil. Kalaupun kamu tidak ambil ya it's okay, berarti kamu sedang tidak butuh gitu. Makanya kenapa lagi-lagi saya bilang ketika kita mau mendengarkan orang lain itu kita lihat dulu, ketika kita mau menyarankan sesuatu sama orang lain kita lihat dulu willingness dan readiness-nya. Kuncinya itu willingness, readiness, keinginan dan kesiapan orang itu. Kalau dia tidak ingin dan tidak siap, ya udah kita tidak perlu repot-repot untuk membantu gitu. Gitu ya, Indri ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, saya mau ingatkan lagi untuk rules yang sudah saya sebutkan di awal, diharapkan teman-teman mengaktifkan videonya dan menonaktifkan voice-nya. Ini teman-teman sudah mulai berkurang nih yang aktif videonya nih. Ya, mungkin mereka lelah mau didongeng sambil bobo kakak. Lelah mau baring-baring tapi kelihatan nggak enak. Jadi ditahan dulu ya. Ditahan dulu ya. Mungkin ya, makasih teman-teman. Kak. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan videonya kembali. Saya lanjut. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Kak dari yang pertama dari kanal C dulu. Ya. Kanal C Keciarangan. Silakan Kak aktifkan voice-nya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Koca. Koca, saya ingin bertanya nih Kak. Ini kan self care di tengah-tengah new normal. Nah, dalam kondisi new normal saat ini itu nanti di mana kita akan bersama-sama dengan berbentuk dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa. Kan saat ini itu ada pasien tanpa gejala OTG, sedangkan kita akan beraktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu gimana sih Kak cara mengatasi kekhawatiran kita terhadap lingkungan dengan pemikiran apakah orang yang ada di dekat saya ini salah satu pasien COVID atau tidak, karena OTG itu tidak memiliki gejala tapi bisa menyebarkan virus COVID ini sendiri. Nah, maksud saya gimana sih supaya tipsnya saya nggak takut dan panik yang berlebihan terhadap lingkungan saya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Kak, saya ingin bertanya untuk yang masalah self care untuk menerapkan pikiran positif, yang ingin saya tanyakan seperti ini Kak, apakah hal wajar jika saya berpikir selalu ada embelnya entar kayak gini, dampaknya akan kayak gini, apakah padahal saya sebenarnya mau menerapkan saya harus berpikiran normal, tapi embel-embel di belakangnya itu selalu ntar gini, nanti saya diginiin, dampaknya seperti ini, apakah itu masih wajar atau terhitung tidak wajar. Nah, yang ketiga itu Kak, untuk ini masalah stres. Nah, kira-kira Kak, waktu yang dibutuhkan untuk kita melewati fase stres kita itu ada nggak sih hitungan normalnya Kak, atau tiap orang itu memiliki fase yang berbeda-beda dan tergantung dalam dirinya kembali, atau seperti apa Kak kalau dalam psikolog? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Maaf Kak kalau terlalu banyak karena banyak yang saya bingungkan. Terima kasih Kak, selamat malam. Iya, malam. Oke, semoga saya ingat. Tolong Mbak Nurul nanti saya diingatkan ya Mbak Nurul ya, kalau saya lupa pertanyaannya. Oke, dari yang saya ingat dulu, yang pertama tentang new normal itu seperti apa kalau kita supaya tidak takut ya. Kalau saya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap mengikuti protokol yang ada. Saya pun juga ada rasa kekhawatiran saya ketika kita harus melakukan konseling secara langsung gitu ya. Tapi saya kembali lagi, apakah saya sudah cukup mematuhi itu atau belum? Kayak misalnya saya memakai masker, saya memakai mungkin face shield, atau saya setelah keluar langsung mencuci baju saya, mandi. Yang terutama apakah saya sudah cuci tangan. Ketika itu semua sudah kita lakukan, sebenarnya itu meredakan sedikit kecemasannya kita.
Biasanya seperti itu, dengan kita mengikuti rules gitu ya. Ketakutan, kecemasan seperti saya bilang tadi termasuk stres itu tadi itu tergantung dari bagaimana sih kita mengkondisikan stresnya itu. Apakah itu akan menjadi penghambat atau menjadi sesuatu yang mendorong. Kalau kecemasan kayak misalnya, saya takut nanti ketemu sama yang OTG, bagaimana nih, begini. Hal yang kita lakukan adalah fokusnya adalah bagaimana ya, kalau saya mau ketemu sama orang, siapapun itu, saya harus pakai masker, saya harus cuci tangan, saya harus pakai face shield, saya harus ganti baju, atau kalau perlu, kalau misalnya tidak bisa ganti baju, misalnya saya bawa baju double setelah ketemu orang lain, harus ketemu yang lain lagi, saya ganti baju dulu, atau apa. Kita pasti akan fokusnya akhirnya adalah menemukan problem solving-nya dari itu, gitu ya. Ketika kita menjadikan stres, kecemasan, ketakutan itu sebagai pendorongnya kita akan berusaha untuk menemukan solusinya, gimana sih caranya gitu. Jadi bukan ketika ketakutan itu ada, saya takut, khawatir, wajar, karena setiap orang pasti takut dan khawatir dengan hal itu, semua orang gitu. Bukan hanya Mbak Nalcia sendiri gitu, orang lain pun juga seperti itu. Tapi bagaimana kita meredakan ketakutan itu, kecemasan itu, yang penting kita misalnya mengikuti protokol kesehatan seperti itu sih. Jadi ketika ada kalau saya sih biasanya saya sandingkan, misalnya pikiran negatif saya apa, untuk melegakan itu saya bisanya melakukan apa, tulis. Terus pikiran positif saya apa sih kira-kira yang bisa menggantikan pikiran negatif itu. Kayak misalnya, saya takut Kak kalau ketemu orang dengan tanpa gejala, bagaimana nih, dampaknya nanti begini. Oh, saya tuliskanlah solusinya. Oh, ini solusinya ini. Saya harus pakai face shield gini. Nah, pikiran positifnya adalah saya sudah melakukan semua itu. Nah, itu akan biasanya meredus kecemasan itu sendiri. Gitu ya. Itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi soal apa ya Mbak? Mbak Nurul mungkin ingat stres ya. Stres itu seberapa lama? Nah, itu stres berapa lama itu tergantung dari masing-masing orangnya gitu. Menurut saya ya. Kita mau lama, sebentar, itu tergantung dari dinamika stresnya orang tersebut. Ada yang bisa, orang-orang yang bisa langsung rilis setelah saya marah-marah, selesai. Ada juga yang belum rilis, belum sudah marah-marah tapi masih belum rilis. Itu tergantung dari orang-orangnya. Seperti itu. Jadi saya sih stres itu tergantung lama atau cepatnya dari seberapa rilisnya orang itu dengan perasaan stres itu. Dan terutama kalau saya stres itu bagaimana kita semakin cepat kita menemukan problem solving terhadap rasa sumber stres itu, semakin cepat juga akan selesai stres itu. Tapi kalau semakin lama kita menunda, semakin lama kita mencari solusi, semakin lama kita menikmati stres itu, semakin lama pula stres itu akan ada di dalam dirinya kita. Gitu. Jadi itu semua depend on orang dirinya kita. Karena itu kita diberikan kemampuan untuk mengontrol diri. Gitu. Itu yang kita perlu ingat gitu. Kontrol emosi, kontrol diri itu kita punya kemampuan itu. Tergantung kita mau pakai tidak. Kita mau membiarkan emosi, perasaan, kepikiran itu mengambil alih kita atau kita mau mencoba mengontrol itu. Gitu. Itu tergantung dari dirinya kita. Gitu. So ya, pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Kak Nurul, apakah masih ingat atau Mbak Nalcia mungkin bisa ingatkan saya lagi yang belum saya jawab yang mana? Iya Kak, untuk pertanyaan yang satunya itu gini Kak, kan kalau misalnya kita mau melangkah, mau ngambil tindakan, terus kita pasti banyak pertimbangan, misalnya ntar gini, jadinya kayak gini, dampaknya gini, apakah itu masih hal yang wajar? Karena kan harus ada kewaspadaan, tapi kapan hal itu saya bisa katakan kamu sudah nggak wajar berpikirnya, terlalu takut banget dalam diri untuk melangkah. Oke. Yang ingin saya tanyakan gimana sih Kak sebenarnya? Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Jadi untuk yang itu, bagaimana kalau misalnya yang dikatakan wajar ataupun tidak wajar? Wajar itu ketika kita masih bisa melakukan keberfungsiannya kita secara normal. Tidak wajar itu ketika itu sudah mengganggu dan kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Itu tidak wajar. Jadi ketika pikiran-pikiran itu mengganggu kita, sampai kita sendiri pun tidak bisa melakukan kegiatan apapun, berarti itu sudah tidak wajar. Tolok ukurnya seperti itu. Jadi ketika kita mau melangkah, pastilah kita akan melis itu semua. Seperti yang saya bilang, setiap hal itu harus kita list. Keputusan kita, konsekuensinya apa saja.
Setelah kita list konsekuensinya, kita pilihlah dari konsekuensi-konsekuensi itu yang mana sih konsekuensi yang paling masih bisa kita ambil, yang masih bisa kita terima konsekuensinya. Seperti itu. Kita list gitu. Ketika kita sudah mengelis, ini nih, kalau saya seperti ini, dampaknya akan seperti ini. Kalau saya melangkah ke B, dampaknya akan seperti ini. Kalau saya melangkah ke C, saya akan dampaknya seperti ini. Dari pilihan A, B, C, yang mana sih dampak yang paling bisa kita ambil atau kita terima konsekuensinya? Seperti itu, gitu ya Kak. Dan untuk yang tadi tentang itu tadi. Jadi kayak misalnya dampak ya itu gitu. Itu tadi ya. Oke, Kak Nasya? Iya, makasih Kak Ocha atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Nace, Kak Ocha. Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Nurasuli Rahman, Kak. Iya. Tapi dia lewat room chat. Nggak Saya bacakan ya, Kak? Iya, saya boleh. tanya juga, tapi lewat room chat aja karena sedang kondisi hujan, jadi agak ribut, Kak. Iya. Pertanyaannya, bagaimana tindakan psikologi yang harus dilakukan ketika komen kita tidak terkendali? Apakah kita tetap mendapatkan konsep kehidupan kita? Sekian, terima kasih. Komitmen mungkin ya Kak, komitmen kayaknya maksudnya. Oh iya, bagaimana tindakan psikologi yang harus dilakukan ketika komitmen kita nggak terkendali? Apakah kita tetap mendapatkan konsep kehidupan kita? Terima kasih. Komitmennya itu komitmen seperti apa tuh yang nggak terkendali, itu komitmen yang seperti apa? Itu yang perlu kita tahu dulu. Komitmen terhadap kehidupan itu yang seperti apa dulu, gitu. Karena biasanya setiap komitmen itu ujungnya itu adalah sesuatu hal yang baik ya, yang positif ya, gitu. Ketika komitmen itu sudah tidak lagi positif, bukankah komitmen itu perlu diperbaharui untuk melihat lagi hal-hal yang baik di dalam dirinya kita, gitu. Jadi komitmen itu tidak saklek, selalu harus sudah komit terus. Akhirnya jangan sampai komitmen itu yang membuat kita jadi tidak kemana-mana. Makanya kalau saya, komitmen itu adalah sesuatu hal yang fleksibel. Komitmen itu apa sih? Itu dulu deh yang kita harus tahu. Komitmen itu adalah sesuatu hal yang janji atau apa ya, keinginan kita untuk menepati sesuatu, keinginan kita untuk melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Menurut saya seperti itu. Itu komitmen gitu ya. Jadi komitmen itu bersifatnya menurut saya fleksibel, sesuai dengan kondisi kita gitu. Jadi apalagi kalau kita berkomitmen sama orang lain. Kalau komitmen kita dengan hidupnya kita, ya kita maju sesuai dengan apa yang hidupnya kita berjalan lebih baik di mana, ya kita komitmennya di sebelah situ. Tapi kalau untuk berkomitmen dengan orang lain, yang perlu teman-teman ketahui bahwa komitmen dengan orang lain itu 2 orang. Jadi kita harus melangkah majunya bersama 2 orang itu. Komitmen organisasi pun seperti itu. Ketika melakukan sebuah perubahan organisasi, meminta komitmen yang baru, pasti itu akan selalu ada perubahan gitu ya Kak. Jadi kayak misalnya dalam organisasi makanya selalu ada tuh diulangi lagi penulisan komitmen atau apa janji atau pembacaan janji dan lain sebagainya. Nah itu masih dalam bentuk komitmen gitu, konsep kalau dalam kehidupan kita gitu. Jadi komitmen itu fleksibel aja, tergantung komitmennya tentang apa dan bagaimana gitu. Itu sih kalau saya Kak. Ya itu ya Kak Rasuli, jadi dari Kak Ocha, kalau komitmen itu fleksibel. Ya, fleksibel di sini bukan menggampangkan ya Kak, beda ya. Komitmen itu ketika kita sudah mencapai itu, kita komit untuk seperti ini, itu sudah tercapai. Atau misalnya rules itu harus berubah, ya kita ikut dengan arus rules yang baru itu, tapi jangan lupa bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif itu tadi gitu. Kalau kita berkomitmen untuk sesuatu hal yang negatif, ya kenapa kita harus berkomitmen untuk itu? Itu sama saja menghancurkan dirinya kita sendiri, bukankah seperti itu? Gitu. Benar banget Kak. Jadi udah bisa diterima ya Kak Rasuli? Oke. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir Kak. Sudah ada 9 pertanyaan. Mungkin bisa kita akhiri sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya akhiri, sebagai bentuk dari, saya harap teman-teman memperhatikan lagi nih ya. Jadi sebagai bentuk kita sudah menerima materi dari Kak Ocha nih, kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Jadi saya mau sama-sama kita di sini mengucapkan terima kasih kepada diri kita masing-masing. Jadi saya kasih waktu sebentar.
teman-teman bisa merenungkan dan berterima kasih kepada dirinya teman-teman sendiri karena sudah banyak hal positif yang teman-teman dapatkan selama 1 hari ini, termasuk materi yang sudah dikasih sama Kak Ocha ini. Ya, betul. Jadi terima kasih kepada diri kita sendiri. Terima kasih, jangan lupa dipeluk dirinya, jangan lupa dipeluk dirinya. Terima kasih diri, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dan terima kasih kepada Kak Ocha yang sudah berbaik hati ini pada malam hari ini memberikan ilmunya mengenai self-care di tengah pandemi dari sisi psikologi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih bertahan di Zoom meeting ini. Tapi sebelum saya akhiri kajian ini, saya sedikit bacakan kesimpulan. Jadi saat ini di masa pandemi ini, di fase new normal ini, peduli diri sendiri itu menjadi yang pertama dan utama. Jangan sampai pengaruh negatif dari luar menjadi tekanan bagi diri kita sendiri dan bahkan menjadi pemicu stres untuk diri kita. Self-love itu bisa dilakukan dengan belajar berbicara, belajar mengucapkan kalimat positif, belajar bersyukur kepada diri sendiri, terus self-love atau mencintai diri sendiri, dan memperkuat konsep diri. Nah, semoga dengan adanya diskusi kita pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini, tingkat stres kita semua dapat ditekan ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih bertahan di sini dengan semangatnya, dengan saya apresiasi kepada teman-teman yang masih bertahan. Terima kasih. Ya. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung kegiatan kita. Mungkin dari Kak Ocha sekali mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Kak Nurul. Ya, terima kasih juga sama Organdanya ya sudah memberikan saya kesempatan. Senang bisa berbagi sama teman-teman. Semoga itu bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada mau sharing-sharing, silahkan nanti tanya Kak Nurul harus menghubungi kemana gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ucapan terima kasih juga kepada lembaga LPPT Widya Prasatya. Ya. Mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan dari jalannya kajian kita pada malam hari ini, dan mohon maaf bila dari saya pribadi masih banyak kekurangan. Maaf juga, terima kasih. Sekian pertemuan kita di Zoom meeting pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ocha. Ya, makasih ya teman-teman. Sudah nggak ada ini orangnya. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa meninggalkan Zoom meeting-nya. Atau mungkin masih ada yang mau berdiskusi nih di luar kajian nih. Teman-teman yang masih ada foto-foto tadi. Ini Kapinder. Pas kayak kayak hari ini bahagia kelihatannya. Nina. Apa? Manira. Mira kan Mira. Kenapa kamu tadi? Aku lihat itu nah. Manira. Oh, ini adanya Talia, astaga. Lain kah? Aruna. Iya, adekku. Keluar sudah kamu belajar. Kira anak psikolog datang masuk. Adanya Talia ternyata. Halo, Dek. Siapa nama Dek? Oh, belum hotel. Dina. Oh iya, Dina. Malam ayah.
Adakah makan Nur malamnya saja? Nursa Rasuli ini siapa ini? Terima kasih Pacarnya sudah bergabung. Pacarnya siapa? pacarnya Bu Moderator. Siapa? Gak usah disebut di sini. Nurul. Ya Kak, Banget, excited Nanti banget. recordnya kirim ke email ya. Siap, Kak. kita record. Atau Halo Kak Aya. Halo. Kak Aya. Aya, siapa ini Kak Aya? Siapa dia ngomong? Aman Kak, aman Kak. Kak Aya apa? Joroknya ngambil. Aman Kak Aya. Aman Oji. Kapan kamu Aman Oji? Kak. Jengkel aku. Kayaknya dalam dekat ini kayaknya Kak baru bermasalah nilaiku lagi nih Kak. Oh iya kah? tahun ini Aku nggak ditanya kak. Ih, nggak usah ditanya Kaunder. Di Makassar Kak. Kayak Lagi sama Ute kan? Hah, kenapa? di Makassar Kak. Yoi. Oh, jadi Jadi kayak apa siapa kampus ini yang Kak? Kak Aya di Jadi kayak apa kampus ini Kak? mana Kak Aya? Kak Aya sudah makan ke Kak Aya? Ijor. Ayah sudah makan Kak Aya. Aku belum makan loh ini. Mau ikut makan kan? Kok dia yang jawab? Apa makan? Ya kayak jaga kesehatan Makan baik-baik. ini kalau mau ikut makan. Oh iya, Ayo. Der. Kapan kamu pulang, Der? Kalau Tuhan sudah mengizinkan kak. Orang bagus. Weh, kamu masih di situ Kak? Ada kalian Ricky masa satu akun bertiga. Lihat Dan mereka masih di situ Kak. Kayak Oh bukan bertiga Kan kan berempat. kamu musuh di dalam. kayak ingat Kak, self love, Oh, iya, cintai diri sudah sendiri. dapat. Betul. Jadi silahkan diterapkan self love-nya. Nela, kamu jangan tanya cinta di sini Nela. Ini mengenai new normal, dia tanya cinta. Kemasuknya dari mana juga? Memang Nela ini ada yang galau. Weh, tapi makasih ya pertanyaannya semua tentang cinta. Mewakili perasaanku banget loh tadi itu. Ya, Ayo menambahkan sedang Kak Oji. emang cinta dong. Ini Memang Ricky nih, bicara tentang cinta, kamu patah hati kah? Sakit hati. Gina kan bicara kan Dek. Ada Oji Kak? Kita lihat Ada, dulu ada. yang bicara kan. Pus. Kamu sosok nanya kamu Ji ya. Pertanyaan kamu udah penting anjir. Pertanyaanmu udah penting Ji. Gak apa-apa, yang penting aku berkontribusi bertanya. Pertanyaan. Kecak. Uji sindiran itu. Ini Mana ada? ada di ibu Kak. Iya. Ini Praktek tuh.